Saya kira banyak yang mengakui bahwa Pak Eras bagus, bersemangat dalam khotbah. Terlebih lagi kemampuannya memukau pendengar dengan ekspresinya, intonasi suaranya, demikian juga kombinasi yang sangat langka saya kira dimiliki pengkhotbah antara kemampuan berkhotbah lalu kemampuan bernyanyi tiba-tiba. Kalau di gerejanya langsung dia pergi mengarah ke piano dan menyanyikan lagu yang diciptakannya sendiri. Wow, karena saya jiwa musiknya tinggi, mendengarkan itu rasanya sambil jalan, mendengar alunan pianonya itu, wow. Apalagi yang lagunya yang bersifat penyembahan. Mengagungkan Tuhan. Saya menikmati. Banyak hal-hal yang sangat praktis dikhotbahkan Pak Eras menjadi berkat. Itu sebabnya sebenarnya sudah berkali-kali secara jelas saya katakan dan tuliskan. Dalam hal-hal praktis silahkan dengar, silahkan nikmati. Silahkan nikmati. Salah satu yang Pak Eras sangat keras adalah mengkritisi hamba-hamba Tuhan yang suka bicara perpuluhan, persembahan, uang. Ya. Itulah beliau mengkritisi. Lalu apa yang menjadi kelemahannya? Nah, kembali kalau bisa disebut kelemahan, ya, dan saya kira memang kelemahan itu ya. Karena saya jelas melihatnya. Dan karena itu saya peringatkan. Saya punya tugas, saya punya beban. Apa itu? Yaitu ajarannya, maaf ini kepada para pendukung. Ajaran beliau yang mirip-mirip ajaran bidat. Ajaran sesat. Ajaran telah menyimpang dari pemahaman gereja arus utama, bapak-bapak gereja. Dan ini saya tidak bergosip, tidak. Saya pernah dikirim orang, alumni Perkantas itu, video-video. Saya juga pernah dikirim artikel, yaitu mengenai ajarannya yang mengatakan Lucifer yang dicipta bersudara dengan Yesus dan seterusnya. Dan karena itu pimpinan Perkantas pernah meminta saya supaya tolong Bang diresponi, karena apa? Tidak sedikit alumni kita bergereja di gerejanya dia. Nah karena itu ketika saya responi, ada beberapa alumni yang senang, tapi mohon maaf, ada juga beberapa orang yang malah jadi menjauh dari saya. Itu diberitahu orang. Nah apa boleh buat? Bukan itu tujuan saya, bukan. Bukan untuk menyakiti. Barangkali perlu saya ambil contoh. Sebagai contoh misalnya adalah ajarannya tentang kristologi yang kontroversial. Apa itu? Yaitu Yesus dibunuh berkali-kali. Dia memahami dan mengajarkan Filipi 2 ayatnya yang ke-7 itu dengan salah. Beliau mengatakan bahwa dengan Kristus mengosongkan diri, seolah-olah Yesus bukan Allah. Karena sudah dilucuti semua. Memorinya pun semua sudah hilang. Begitu Pak Eras menekankan, jadi orang bisa memang terpukau sedih. Kasihan itu Yesus. Tapi memang saudaraku, itu juga yang diajarkan oleh pengajar-pengajar dari latar belakang Pentakosta. Jauh sebelum Pak Eras mengkhotbahkan itu. Dr. Alex Ness, sekali lagi,
Dr. Alex Ness, seorang teolog berpengaruh di aliran Pentakosta, sudah mengajarkan seperti itu. Jadi mungkin itu yang diikuti oleh Pak Eras. Sama seperti perbedaan saya dengan Pak Weli Pandan Solang, karena mungkin beliau mengikuti buku-buku tentang rapture itu. Rapture-nya pengajar-pengajar yang tidak sesuai, karena memang ada itu. Nah, memang di dalam Filipi 2 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Nah, sebenarnya kata mengosongkan diri dalam bahasa Yunani adalah ini dia. Ya. Mengosongkan diri itu kalau saya besarkan ini, ekenosen. Allah Yauton, dirinya sendiri, Yauton, ekenosen, kenosis. Ini dah auris. Auris berarti suatu peristiwa fakta, nyata di masa lalu. Ekenosen himself, mengosongkan dirinya sendiri. Nah, jadi ini ditafsirkan oleh beliau dan Dr. Alex Ness sebagai kealahannya ditinggalkan di surga, dikosongkan. Dan tidak sedikit pengajar demikian yang saya sudah lawan, karena memang bidang saya adalah Kristologi, baik untuk master thesis saya dengan judul The Christology of John 1:14 in relation to the Gospel of John. Saya sudah kasih tahu itu pada waktu yang lalu. Dan juga dalam master saya yang berjudul The Glory of Jesus in the Fourth Gospel, the Gospel of John, kemuliaan Yesus. Ya, ini dia. Nah, jadi sebenarnya bagaimana memahami ini? Jadi jangan keliru. Para ahli termasuk Profesor Ralph Martin yang secara khusus mengerjakan disertasinya dari sini yang berjudul Carmen Christi, The Song of Christ. Saya punya bukunya. Dia telah mendiskusikan berbagai pandangan yang muncul sepanjang sejarah gereja, termasuk yang miring-miring dan ekstrem-ekstrem. Dan itulah juga salah satu buku pegangan saya ketika membahas Kristologi. Nah, bagaimana sebenarnya? Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada kealahan. Maka benar yang dikatakan oleh Profesor G.I. Packer, jagoan dari Oxford, ahli dogmatika, dia mengatakan, if anything left behind, then Jesus, who himself is God, in the incarnation become less. God minus something. It's not truly God anymore, because how little it is, how tiny it is, betapapun kecilnya yang ditinggalkan itu, maka kalau Allah meninggalkan sesuatu, apakah kemahatauan, apakah kemahakuasaan, atau apa? Silakan sebut itu, banyak variasinya itu. Maka dia dalam inkarnasi menjadi, kalau saya tulis, inkarnasi Yesus, inkarnasi Yesus sama dengan Allah minus sesuatu, apapun itu, minus. Artinya saya ya. Tetapi yang terjadi, kata Profesor baik J.I. Packer maupun Ralph Martin dan yang lain, yang terjadi adalah apa? Inkarnasi itu bukan
bukan minus, tapi plus. Ya. Bukan plus, bukan minus, tapi Allah plus sesuatu. Jadi disitulah pemahaman itu. Jadi plus. Sekali lagi bukan minus. Ini bukan salah. Bisa kita coret. Yang benar adalah plus sesuatu. Plus. Ini oke. Nah, apakah plus sesuatu itu? Nah ini. Morphe dulu labon. Artinya apa? Mengenakan labon, ya, mengenakan lambano dan lambano, ya, mengenakan rupa hamba dari dulos, ya, jadi kasusnya berbeda, kepunyaan, menjadi budak dulos, orang slave, orang Batak bilang hatobat. Lalu en homoiomati antropon genomenos, ya, dan dalam keserupaan menjadi manusia, ya, kai skemati keuretes, ya. Jadi inilah dia yang diajarkan. Sebenarnya begitu. Tolong diingat ini oleh para pendukung Pak Erastus, bukan minus sesuatu, tapi plus sesuatu. Ini harus kita katakan salah. Ya. Salah. Plus sesuatu, ini harus kita katakan ini benar. Inilah yang benar. Ini oke. Kita bikin benar. Bikin benar. Nah, kedua, Pak Eras juga mengatakan bukti Yesus bukan Allah, yaitu Yesus tidak punya kemuliaan. Itu dia. Yesus tidak punya kemuliaan. Itu dinyatakan jelas dalam bukunya. Karena apa? Kemuliaan itu harus diberikan kepadanya oleh Bapa. Itulah yang dituliskan ketika menafsirkan Yohanes 1:14. Nah, memang terjemahan kita begitu, saudaraku. Jadi dalam hal ini ya serba salah ya. Firman itu telah menjadi manusia, Theologos Sars Egenetor, dan diam di antara kita, ya, di antara kita. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Yunani ini berkemah di antara kita, ya. Theologos Sars Egenetor, eskenosen en hemi, ya. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah ini dia, perhatikan. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah ini dia. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah inilah yang ditafsirkan oleh Pak Eras itu sebagai dia tidak punya kemuliaan sendiri. Harus diberikan oleh Tuhan Allah. Kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, tapi saya tulis di sini, Yunani tidak ditemukan itu dalam bahasa asli Yunani. Itulah kelemahan penerjemahannya. Kata Yohanes, Greek New Testament, ini, lihat ini, saya besarkan ini. Kai hologos sars egenetos, kai eskenosen en hemin, kai etea sametaten doxan autu, doxan hos monogenes para patros pleres caritos kai aletheas, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada dituliskan, ya, kai hologos sars egeneto, itu berarti firman itu telah menjadi sars, daging dari ginomai. Eskenosen en hemin, ya, berkemah, ya. Skeno berkemah di antara kita.
Kaya etia sama caten doksan autu, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya langsung doksan hos monogenos. Nanti di sini monogenos para patros, pleres karitos, kaya aletheas. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi nggak ada misalnya di sini dikatakan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ya, doksan edoken. Doksan edoken auten misalnya. Berikan kepadanya. Nggak ada kata diberikan di sini. Ya, nggak ada. Tapi yang ada adalah kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah. Sebenarnya monogenos di sini artinya apa? Kemuliaan yang unik, ya. Kemuliaan yang unik, ya. Itu maksudnya. Ini saya sudah bahas di sini. Itulah sebabnya di saksi saya ini, ya, the glory of Jesus in the Gospel of John. Waktu saya dibimbing oleh profesor saya, dia berkata, do more seriously. Once you finish this, then you have contributed the very important thing, a very important contribution to the Johannine scholar in the world. Begitulah pembimbing saya. Waktu dengar itu mungkin the word of encouragement, ya. Mungkin kalimat untuk mendorong saya. Kalau kamu nanti sudah menyelesaikannya, kau telah melakukan, berkontribusi untuk para ahli Yohanes di seluruh dunia. Ya, rupanya pembimbing saya suka dengan tema ini. Beliau mengatakan belum ada pekerjaan tema seperti ini yang pernah saya temukan dikerjakan orang. Ini kamu punya. Makanya ketika saya mengutip dari Leon Morris, dia berkata, you don't need this. Saya mungkin lagi-lagi kalimat mendorong. You don't need this. Kalau Leon Morris masih hidup, dia akan menikmati karyamu, katanya. Wow. Dokter kelas kerupuk. Puji Tuhan. Jadi kesalahan tentang kristologi, ya, yang demikian mengakibatkan apa? Kesalahan dalam konsep Tritunggal. Yesus menjadi Allah ranking kedua. Maka itu mirip dengan ajaran bidat Arianisme. Orang berkata mirip saksi Yehova dong, Pak. Bidat Arianisme yang mengakui adanya oknum yang berbeda tapi lebih rendah. Di dalam bukunya Bapak Eras, Allah Tritunggal menurut Alkitab, maka saya berkata itu tidak menurut Alkitab, meskipun judulnya menurut Alkitab. Salah itu, keliru. Harus berkata dengan jelas, tegas, itu bukan ajaran konservatif, konserv yang dipelihara oleh rasul-rasul dan bapak gereja. Bukan.